Ya, sampai singkatnya beliau hanya mengatakan begini, hadirin, saya Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi menyatakan diri sebagai anggota dan bagian daripada Ormas Nahdlatul Ulama. Itu diceritakan waktu itu di Kuitang pada berdiri, pada menangis, dan tidak kurang dari 1000 orang yang saat itu juga, hari itu juga menyatakan diri siap bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Kamu, anak-anakmu, cucu-cucumu masuklah ke Nahdlatul Ulama. Karena zaman itu sudah dilihat oleh Habib Alwi bahwa ini adalah wadah yang sangat tepat sudah dalam menjalankan dakwah di Indonesia. Sehingga bahkan dari Al-Quran tadi yang saya sebutkan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amr. Kenapa nggak ada? Kan atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amr, nggak ada. Langsung wa ulil amr. Karena taatnya kita kepada ulil amr itu bergantung bagaimana, apakah kebijakan-kebijakannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Sampaikan Allahumma wa man aradana wa arada al-muslimin wa arada biladana Indonesia bi khairin fawaffiqhu. Ya Allah, siapa saja yang berniat baik kepada kami umat Islam dan juga negeri kami Indonesia, maka berikan bimbinganmu padanya, siapapun dia. Engkau yang Maha tahu ya Allah. Dan siapapun yang berniat jahat kepada negeri kami Indonesia dan kepada kaum muslimin, tolong gagalkan rencana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang pemirsa media LTN-NU Kota Depok, Lembaga Ta'lib Wan Nasr yang di bawah naungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok, yang pada hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di momentum yang penuh berbahagia, yang insya Allah tidak kalah dari episode-episode sebelumnya, yang mana kali pembahasan ini akan kita bahas mengenai tema-tema yang sangat menarik pada kali ini. Alhamdulillah di sini kita sudah kehadiran seorang Habib ya, yang insya Allah akan memberikan kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, yaitu mengenai NU dan habaib serta hubul watan minal iman yang akan kita bahas. Beliau adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Beliau sebagai Wakil Ketua Tanfiziyah PCNU Kota Depok. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah sudah hadir nih. Momentum yang padat dengan jadwalnya, tapi bisa menyempatkan hadir di sini. Harus kita sebagai warga NU memberikan waktu, memberikan kesempatan sebisa kita untuk berkhidmat, dan mudah-mudahan menjadi penyebab silaturahmi ini menjadi penyebab turunnya barakah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah pemirsa LTN-NU Kota Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bincang-bincang 30 menit kurang lebih 30 menit ke depan insyaallah mengenai NU, habaib, begitu juga dengan cinta negeri atau yang disebut sebagai hubul watan minal iman. Nah, alhamdulillah di sini sudah hadir Habib. Nah, Habib sendiri sekarang sebagai wakil daripada Tanfiziyah ya PCNU Kota Depok. Nah, kira-kira motivasi apa sih yang melatar belakangi Habib ini bisa hadir ikut di dalam struktural jajaran kepengurusan? Apa yang melatar belakangi seperti itu, Habib? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari LTN-NU Kota Depok yang telah mengundang saya untuk hadir di tempat ini. Jazakumullah khairal jaza. Baik, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama tadi tentang bagaimana atau apa motivasi sehingga saya menjadi pengurus di Nahdlatul Ulama ini. Sebenarnya ketika saya masih mengemban masih menjadi pelajar di Suriah waktu itu 2008 sampai 2012, kita sudah
menjadi anggota. Di sana tuh ada pengurus cabang istimewa PCI. Kita sudah aktif di sana, sudah berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan ke-NU-an, sehingga ketika pulang ke Indonesia ya nggak jauh-jauh ke situ-situ lagi udah. Apalagi saya punya guru, itu Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Al-Zabidi, merupakan orang lama di NU, dan ketika beliau memberikan arahan dan perintah kepada saya untuk aktif di NU, maka tidak ada lagi keraguan, udah yakin tambah yakin lagi gitu. Sebenarnya sebelum di PCNU ini udah terlebih dahulu kita di PB malah. Oh, di PBNU di pusat. PB di Lesbumi, budaya, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia. Waktu itu almarhum Romo Kiai Agus Sunyoto kontak kepada Al-Fakir dan mengabarkan bahwa saya dari Malang mau menuju Jakarta, mohon berikan waktunya kita ketemu ngopi-ngopi katanya. Masya Allah. Akhirnya saya jemput beliau, akhirnya kita ngopi-ngopi sebentar, duduk ngobrol, sepakat bahwa saya diaktifkan di Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia PBNU Pusat. Waktu itu menjabatnya di bagian seni religi. Masya Allah. Gitu. Baru kemudian beberapa tahun setelahnya, karena guru saya di Depok dan kemudian aktivitas saya juga banyak di Depok, silaturahmi waktu itu Pak Kiai Solehan ke rumah, dan akhirnya kita gabung juga ke PCNU Depok. Alhamdulillah. Oke, Habib, berkaitan dengan Habib ini kan bisa dibilang keturunan Arab gitu ya, Habib. Iya. Nah, kaitannya dengan Indonesia asli. Indonesia asli. Alhamdulillah kalau di aku ya. Tapi intinya gini, budaya Arab itu salah satu budaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Memang NU khususnya banyak bersinggungan dengan, artinya berinteraksi dengan para habaib. Nah, menurut Habib sendiri budaya Arab itu bagaimana? Baik, jadi kalau melihat setiap negara punya budaya yang beda-beda. Bahkan satu negara seperti negeri kita tercinta Indonesia ini, yang terdiri dari 17.000 pulau, terdiri dari sekian banyak suku, bahasa dan lain sebagainya, menghasilkan budaya yang bermacam-macam gitu ya. Namun kita ketahui bersama, pada akhirnya budaya-budaya tersebut bisa dipersatukan dengan bendera merah putih. Begitu juga budaya di Arab. Budaya di Arab juga bermacam-macam. Ada budaya yang baik, ada juga budaya yang tidak baik. Datangnya Islam ya bukan melawan adanya kebudayaan, tapi mengarahkan. Ketika ada hal-hal yang dianggap melanggar daripada syariat, maka secara setahap demi setahap, selangkah demi selangkah diarahkan sehingga budaya searah atau sejalan dengan misi dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Ya, oke. Tentu Habib juga sudah tahu di NU itu budaya menjadi sebuah infrastruktur dalam dakwah Islam. Betul. Sejauh ini bagaimana pandangan Habib tentang metode dakwah itu melalui budaya? Iya, itu dia. Makanya tadi saya ini di Lesbumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia. Makanya kemarin itu mungkin beberapa saat aja, beberapa minggu sebelum adanya pandemi, kami di Lesbumi Pusat mengundang pengurus Lesbumi yang ada di Sumatera dan Pulau Jawa. Niatnya mau lanjut nanti yang lain-lain, tapi terlanjur pandemi. Kami mengundang ke PBNU, ke gedung PBNU, dan waktu itu saya diminta untuk menjadi salah satu pengisi acara. Saya bilang bahwa salah satu kesuksesan Nahdlatul Ulama dalam berdakwah itu adalah karena apa? Karena masuk melalui kultur, masuk melalui budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan
mereka dengan begitu akhirnya berhasil menarik hati bahwa mereka masyarakat Indonesia merasa bahwa ini nih yang datang ini, dakwah ini, agama ini itu tidak bertolak belakang dengan dengan kebiasaan kita, justru mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Saya banyak kasih contoh bagaimana dakwah itu dengan budaya kemudian berhasil. Jangan jauh-jauh. Sabung ayam itu salah satu kegiatan yang ada di banyak daerah. Waktu itu Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri, pendiri Al Khairat, tentu kita semua tahu betapa besar jasa beliau terhadap negeri ini, sampai-sampai namanya diabadikan menjadi bandara di Palu sekarang, Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Sayyid Idrus Salim. Itu melihat adanya budaya ini sehingga yang menang kemudian jadi kepala suku dan sebagainya, beliau masuk ke dalam itu. Waktu itu menantang juaranya dengan ayam sayur. Beliau beli ayam sayur di pasar. Ayo kalau mau tanding lawan saya nih, ini ayam saya. Diketawain, ini mana bisa main, kecil begini, ini saya nih juara. Kata Habib Idrus, lawan dulu, baru bicara nanti. Ini rupanya sudah dibaca-bacain dulu nih, doain dulu nih ayam. Tanding menang, ayamnya Habib Idrus. Penasaran, besok saya bawa ayam lebih. Masih nih ayam yang sama, ayam sayur, menang lagi. Dalam proses itu kemudian Habib Idrus melihat si ayam lagi ribut, bilang, wahai yang mulia Bapak kepala suku, gimana bayangan Bapak kalau anak Bapak diadu seperti ini dan Bapak melihat anak Bapak lagi berdarah-darah dipukul-pukul. Bapak melihat, terus orang tuanya musuh, anaknya Bapak juga melihat. Tersentuh rupanya dia. Tentu saya nggak mau. Lalu mengapa kita membiarkan ayam-ayam ini ditonton oleh ayam-ayam yang lain yang boleh jadi nih ada saudaranya di sini yang kita nggak ada, orang tuanya menonton. Kemana rasa kemanusiaan kita? Sedikit demi sedikit akhirnya kemudian berhasil, dan karena kehebatannya Habib Idrus mendekati Pak Kepala Suku, kalau nggak salah dalam ceritanya itu sampai dinikahkan dengan putrinya Kepala Suku itu. Dan akhirnya dakwah beliau semakin luas sampai saat ini tercatat tidak kurang dari 1000 sekolah madrasah Al Khairat yang ada di Indonesia bagian Timur. Indonesia bagian Timur paling banyak, yang lainnya sedikit aja. Masya Allah. Ya, artinya Islam itu menghendaki bahwasan akulturasi budaya ya. Akulturasi budaya. Ada saatnya kita hal-hal seperti tadi itu, misalnya sabung ayam, itu kan sebenarnya nggak bisa. Tapi ada saatnya kita mundur satu langkah, mempersiapkan strategi seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat beliau hendak melaksanakan ibadah umroh yang kemudian dilarang, padahal harusnya dalam perjanjian itu Nabi Muhammad masuk, harus sudah diizinkan, tapi dilarang, ditahan di Hudaybiyah. Kemudian terjadilah di situ perjanjian Hudaybiyah. Padahal Nabi Muhammad sudah ihram, sudah melaksanakan niat umrah dari mulai Bir Ali di pinggiran kota suci Madinah Al Munawwarah. Itu Nabi Muhammad mundur. Padahal umat Islam yang lain, kita lawan aja kalau gitu, kita serang aja. Nabi Muhammad enggak, kita mundur. Kita atur strategi, lalu kita melangkah. Nggak lama setelah itu, tahun ke-7-nya Nabi umrah, tahun ke-8-nya Nabi Fathu Mekah, membawa kemenangan yang nyata menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah, tanah kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi memainkan peran budaya dalam berdakwah amat sangat penting, karena itu yang bisa justru menarik hati masyarakat luas. Saya rasa begitu ya. Tapi dalam ranah budaya, batasan-batasan dalam Islam itu sejauh mana Habib bisa dijelaskan lebih ini? Nah, kalau kita berbicara tentang syariah, tentang hukum, maka Islam tegas dalam hal ini. Dalam hal ini tegas gitu ya. Ketika seseorang telah meyakini Islam sebagai agamanya, maka kegiatan-kegiatan apapun itu
budaya atau yang lainnya, ketika melanggar atau berlawanan dengan hukum syariat Islam, maka harus tinggalkan. Atau diatur sedemikian rupa agar tidak berlawanan dengan syariat Islam dan budaya ini tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi dikikis nilai-nilai yang kurang baiknya, nilai-nilai yang baiknya dipertahankan, bahkan dikembangkan, gitu. Dan itu sejauh ini kita lihat sangat efektif dalam berdakwah di negeri kita, khususnya Indonesia tercinta ini. Alhamdulillah. Kita tahu bahwasannya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai uswah, suri tauladan. Begitu juga bagi umatnya yang akan datang, yaitu kita. Nah, sejauh mana Nabi ini mengakomodir yaitu budaya Arab dalam kehidupan pribadi beliau? Ya, mungkin ada istilah gini, ketika mungkin kalau Nabi turun di Indonesia nggak pakai gamis gitu. Nah, itu gimana budaya-budaya? Apakah kita harus Nabi pakai gamis, kita pakai gamis gitu, pakai ya dan lain-lain itu misalnya. Naam, tadi kita jadi syariatnya kita utamakan, cara menjalankannya sesuai dengan budaya masing-masing. Contohnya gini, Nabi mengatakan tutuplah aurat. Nabi menggunakan gamis karena beliau tinggal di Arab, karena beliau orang Arab. Tapi Nabi tidak mewajibkan kepada umatnya di belahan negeri selain Arab untuk harus. Yang penting Nabi bilang batasannya tutup aurat, gitu. Pakai pakaian yang baik, yang rapi, yang sopan. Adapun gimana bentuknya, maka disesuaikan dengan apa namanya, cara atau budaya yang ada di negara masing-masing. Bahkan bukan hanya di satu negara, kadang-kadang budayanya beda-beda, gitu ya. Saya sering melihat kalau lagi diundang ke satu daerah, gitu, kadang-kadang kita mencoba untuk mengambil sedikit pelajaran tentang budaya di daerah tersebut, kemudian disesuaikan dalam menjalankan dakwahnya, agar kemudian ada kenyamanan dari masyarakat di sana menerima kedatangan kami untuk menyampaikan dakwah, gitu. Jadi Nabi sebagai suri tauladan, sebagai sosok uswah, sebagai sosok panutan, beliau sempurna dan beliau cocok untuk ditiru di manapun, oleh siapapun, kapanpun. Karena apa? Karena ini agama yang terakhir, tidak ada lagi agama setelah ini. Maka pasti ajarannya relevan untuk dijalankan sampai akhir waktu, sampai akhir zaman. Oleh karena itu semua merasa dekat dengan Nabi, semua merasa terakomodir dengan cara Nabi menyampaikan dakwahnya, gitu. Dan yang paling utama adalah yang kemudian menjadi benang merah yang bisa diyakini dan dipraktikkan oleh umat Islam dimanapun mereka berada adalah bagaimana Nabi mengajarkan al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang baik, yang mulia. Dan dengan itulah kemudian para ahli dakwah di penjuru dunia manapun berhasil menyampaikan ajaran Islam, membawa. Amin. Oke Habib, menarik sekali nih kalau bahas budaya. Tapi kita kembali ke masalah organisasi NU nih, Nahdlatul Ulama. Organisasi Islam seperti NU ini di masyarakat, khususnya di Indonesia, menurut Habib seperti apa nih? Saya lihat luar biasa ya. NU itu sebagai ormas Islam terbesar bahkan di dunia, itu saja sudah menunjukkan bagaimana NU berhasil dalam menjalankan misi dakwah yang telah dicetuskan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Itulah garis rel, itulah yang kemudian yang kita semua ketahui bahwasannya Mbah Hasyim memiliki silsilah atau mata rantai keilmuan nyambung
dari satu guru ke guru yang lain, terus naik sampai kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Bukan hanya dalam nasnya, tapi bahkan dalam memahami nas. Ada nas tentang jihad, ayat tentang jihad. Bukan hanya mengetahui ayatnya, tapi cara memahaminya seperti apa itu turun temurun dari guru ke guru sampai kepada baginda Nabi. Oleh karena itu fakta yang ada ini menjadi bukti paling jelas, paling nyata bahwa NU kemudian berhasil. NU kemudian berhasil menjadi wadah bagi umat Islam di Indonesia untuk mempertahankan kebudayaan yang ada, menjaganya, kemudian melestarikannya, kemudian terus menjalankan misi dakwah sesuai dengan yang dimulai oleh baginda Nabi, diteruskan oleh keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, turun temurun sampai akhirnya tongkat estafet perjuangan itu sampai ke Indonesia oleh para wali songo, turun temurun sampai sekarang para umat Islam secara umum yang seluruhnya di Indonesia, dan juga khususnya pada para ulama, para habaib, para kiai. Mereka mencoba terus untuk melanjutkan misi dakwah tersebut, melanjutkan menjaga amanah yang sudah ada di tangan mereka, agar kemudian misi dakwah ini terus berjalan dengan baik, menyebar dan semakin menyebar, dan terus bisa memberikan cahaya dan penerangan bagi masyarakat dimanapun berada, khususnya umat Islam. Ya, jadi intinya Habib ini setuju kalau NU ini dijadikan sebagai sebuah organisasi yang memang dakwahnya ini udah sesuai dengan misi Rasulullah. Sangat sesuai kalau menurut saya. Makanya saya mengapa memilih NU, karena ini yang saya rasa paling tepat, paling sesuai. Dan kalau kita mau tarik sedikit ke belakang, para habaib itu semua banyak yang kemudian menunjukkan persetujuan mereka atas visi misi dakwahnya NU. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, ketika itu di Kuitang beliau berdiri, kemudian mulai dengan Bismillah, Hamdalah, Sholawat, kemudian beliau bilang kita doakan organisasi Nahdlatul Ulama, ya, sampai singkatnya beliau hanya mengatakan begini: hadirin, saya Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi menyatakan diri sebagai anggota dan bagian daripada Ormas Nahdlatul Ulama. Itu diceritakan waktu itu di Kuitang pada berdiri, pada menangis, dan tidak kurang dari 1000 orang yang saat itu juga, hari itu juga menyatakan diri siap bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Di antaranya tentu Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan yang juga ada bersama beliau saat itu. Bahkan Habib Salim dan Hadratus Syekh ini sama-sama berguru kepada guru yang sama, yaitu Maulana Syekhana Syekh Khalil Bangkalan. Sampai Habib Salim melalui beliau ini, mata rantai Syekh Khalil ini ke Habib Salim lanjut Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Ada lagi kemudian para ulama-ulama yang lain yang dari Hadramaut, di Mekah dan sebagainya. Dan kita tahu bersama bahwa bahkan Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang ada kuburannya di Empang, Bogor, ketika suatu kali ada seorang habaib di Pemalang, Jawa Tengah. NU ini kan didirikan 1926. Pada saat 1928 waktu itu kejadiannya di Pemalang, Jawa Tengah, ada kumpulan para kiai. Kemudian keluar ketemu sama salah satu habaib di Pemalang, Habib Saleh namanya. Ada apa tadi? Oh, itu Habib ada kumpul-kumpul mau bikin NU. Apa NU? Kan dulu nggak ada media ya, belum tersebar luas. 1926, ini 1928, baru 2 tahun. NU itu ormas yang didirikan oleh Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Akhirnya Habib Saleh kirim surat ke Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir, salah satu gurunya Soekarno juga, ma'ruf, terkenal. Bagaimana Soekarno seringkali dalam berbagai masalah meminta nasihat dari beliau. Habib Alwi bilang bahwasanya Syekh
Mbah Hashim Asy'ari ini adalah alimun rabbaniyun, seorang alim yang rabbani. Wa huwa sadiqi wa zamili, dia teman dekat saya, sahabat saya kenal betul siapa dia. Ya, jadi udah dapat rekomendasi dari tokoh-tokoh Habaib besar. Sehingga kata Habib Alwi, itba nahdlatul ulama anta wa auladak wa ahfadak. Kamu, anak-anakmu, cucu-cucumu masuklah ke Nahdlatul Ulama. Karena zaman itu udah dilihat oleh Habib Alwi bahwa ini adalah wadah yang sangat tepat sudah dalam menjalankan dakwah di Indonesia. Sehingga kita lihat sendiri sekarang bagaimana NU diterima dalam jumlah porsi secara kuantitas itu lebih banyak dibanding ormas-ormas lainnya, sehingga itu merupakan bukti yang jelas yang nyata bahwa menurut kita NU sudah sangat layak, dan bukan hanya itu tapi sudah sangat tepat sudah. Sehingga bahkan saya sering bilang di beberapa kali kesempatan di khutbah-khutbah itu, harusnya NU ini ke depan berpikir lebih dengan bukan lagi mengincar posisi Menteri Agama atau lain sebagainya. Incar posisi RI 1, RI 2 nya Muhammadiyah. Wah, kan keren tuh. Sebagai dua ormas paling besar ini menjadi rumah, kemudian ormas-ormas lainnya mau ikut, mari kita rangkul sama-sama semuanya. Kita tunjukkan bahwa kita umat Islam ini adalah pengikut seorang Nabi yang paling tahu bagaimana caranya menyebarluaskan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ini umat dari seorang Nabi yang dikenal bagaimana kebaikannya, kesantunannya, kesopanannya. Hilangkan itu anggapan umat Islam itu suka korupsi, ambil uang rakyat. Jangan, sudah. Ini mempermalukan citra Islam yang sudah sangat indah dibangun oleh para ulama, para wali songo dan lain sebagainya. Tunjukkan itu. Kita adalah umat dari seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan kasih sayang. Maka sebagaimana Nabi dulu, selain beliau sebagai kepala kepala di bidang keagamaan, tapi beliau juga di Madinah mendirikan satu pemerintahan kekuasaan yang kemudian berhasil menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang kemudian diterima oleh banyak orang. Saya rasa begitu. Ya, insyaallah berkaitan dengan tadi para habaib. Artinya belakangan ini masyarakat Islam kan menyebut pemerintah dengan berbagai macam sudut pandang ya. Pancasila ini sebagai hal yang menjadi finish, jadi nggak bisa diganggu-gugat. Artinya para habaib ini sudah mengakui organisasi NU sebagai jalan yang memang Islam sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan. Nah, tapi mengenai hubul watan minal iman sendiri nih, bagi kalangan habaib seperti apa nih Habib? Itu saya rasa sudah tidak perlu diragukan lagi. Gitu. Ya, bahkan kami, datuk-datuk kami, nenek moyang kami jauh-jauh dari negeri Hadramaut di Yaman Selatan bukan naik pesawat. Kalau naik pesawat enak, naik laut berbulan-bulan. Udah gitu nggak ada persiapan air di laut, jadi mereka harus bawa bekal yang banyak. Makanan itu dulu saya dapat cerita dari kakek-kakek saya. Kakek saya punya kakek itu datang langsung dari Hadramaut. Jadi waktu datang itu bawa kue ratusan kaleng. Kenapa? Karena bekal makanan 3 bulan nggak ada. Mau minta sama pelayan di kapal nggak ada yang memasakin kita. Jadi mereka betul-betul dengan perjuangan mereka ingin menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, negeri yang bahkan menjadi jumlah umat Islam paling banyak di seluruh dunia, dan itu diakui di mana-mana. Saya dulu di Suriah kalau ditanya dari mana, dari Indonesia. Wah, luar biasa, dari Indonesia, negara yang paling besar jumlah umat Islamnya. Wah, luar biasa, Indonesia terkenal akhlaknya santun-santun, budi pekertinya baik-baik begitu. Itu sudah menjadi kesan di luar sana bagi negeri Indonesia yang kita cintai ini.
Jadi menurut saya kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat bahwa ada ayat, tentu kita sudah hafal semua, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi kalau saya mau bahas sedikit, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amr. Nah, tentu taatnya kepada ulil amr itu kita selama hal-halnya selama ketetapannya adalah hal-hal yang baik, yang menyejukkan, yang selama ini kita lihat, masya Allah di Indonesia ya luar biasa aja, undang-undangnya, peraturan-peraturannya, umat Islam di sini bisa dakwah dengan bebas, mengadakan acara ritual peringatan hari besar dengan bebas, masjid-masjid ya diberikan keleluasan dalam menjalankan kegiatannya. Jadi ini semua merupakan alasan pokok bagi kami untuk kemudian betul-betul menjadikan Undang-Undang Dasar 45 ya, Pancasila dan amanah-amanah dari para pejuang lainnya, kami siap untuk menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Kami siap untuk menjaga itu dengan sebaik-baiknya di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Ya, kemudian adakah pesan khusus Nabi gitu mengenai civil society? Bahasanya adalah ketika kalian hidup di satu negara tersebut, ya kalian ikuti aturannya. Betul. Adakah pesan khusus hadis atau? Jelas ada ya, kita lihat. Dan Nabi yang memulai hal tersebut. Kita semua tahu, mungkin nggak tahu, masih ada waktu. Singkat lagi ya. Singkat aja ini. Kita semua tahu ada sebuah terobosan yang dilakukan oleh Nabi yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu apa? Nabi mengadakan ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah. Waktu itu warga Madinah mungkin kalau saya boleh terbagi menjadi 3. Ada umat Islam baik dari muhajirin maupun ansor, orang-orang Madinah. Ada musyrikin, Aus dan Khazraj. Ada Yahudi. Yahudi ada 3 golongan, 3 klan, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqa ya. Qainuqa. Nah, atau ada sebagian ulama lain menambahkan ada dari Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar. Intinya apa? Nabi melihat ke sana di Madinah ini, Abdullah bin Ubay yang saat itu diangkat oleh orang-orang musyrikin Madinah untuk menjadi pemimpin di Madinah. Melihat ini Nabi Muhammad datang kemudian langsung ditokohkan oleh banyak orang, maka Abdullah bin Ubay merasa tersaingi. Wah, ini gimana nih? Gitu ya. Abdullah bin Ubay kemudian dengan beberapa orang berpura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Namun ada juga tokoh dari Yahudi, Abdullah bin Salam, ulama dari Yahudi yang tahu bahwa memang ada Nabi yang akan diutus ke Madinah. Makanya mereka ini Yahudi menanti di Madinah. Mana Nabi itu? Ditungguin dari satu generasi ke generasi yang lain, seterusnya begitu. Sampai muncullah Nabi Muhammad membawa misi kenabian. Abdullah bin Salam kemudian mengajukan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh Nabi Muhammad, sehingga Abdullah bin Salam yang merupakan tokoh paling cerdas, paling pintar di kalangan Yahudi saat itu merasa yakin bahwa beliau ini adalah memang seorang Nabi. Akhirnya Abdullah bin Salam bilang, ya Rasulullah, kalau saya ini diketahui oleh orang-orang Yahudi sebagai masuk dalam Islam, mereka akan tidak akan meyakininya, mereka akan menganggap saya berbohong, berdusta. Ya udah, kalau gitu Anda tunggu di ruangan sebelah, panggilkan tokoh-tokoh Yahudi. Nabi tanya, bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam? Wah, itu orang paling hebat di antara kita. Kita semua sudah akui, sudah nyerah sudah. Kalau sudah beliau bilang A, walaupun kita semua B, beliau A.
Jadi kalian semua orang-orang yang taat kepada Abdullah bin Salam? Iya, kita taat luar biasa. Oke. Kalau seandainya Abdullah bin Salam menyatakan diri masuk dalam Islam, bagaimana? Apakah kalian siap taat? Wah, itu mah nggak mungkin. Abdullah bin Salam nggak mungkin masuk dalam Islam. Nabi panggil Abdullah bin Salam, keluar, baca syahadat. Begitu. Sedikit demi sedikit kemudian Nabi melihat bahwa berhubungan dengan orang-orang Yahudi ini, bermuamalah tidak cukup dengan lisan, harus ada perjanjian tertulis. Nah, kemudian Nabi berinisiatif membuat piagam Madinah, karena mereka selalu melanggar janji-janjinya. Nabi buat ada banyak poin di sana, diantaranya bahwa setiap orang berhak menjalankan keyakinannya masing-masing, bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi kota suci Madinah Al-Munawwarah, bahwa setiap orang bahwa Madinah ini tanah suci sehingga tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya tanpa izin warga kota Madinah itu sendiri, dan banyak poin-poin penting lainnya. Bahwa tidak boleh lagi ada praktek riba gitu kan, tidak boleh lagi ada penipuan. Bahkan Al-Quran sampai mencatat, ini orang Yahudi ini kalau kita titip sama dia duit kita, nggak akan dibalikin sama dia. Itu dicatat oleh Al-Quran. Itulah akhirnya Nabi menuliskan poin-poin. Mereka semua terikat dengan poin. Dan di akhir itu Nabi bilang, ketika terjadi perselisihan, maka beliaulah, yakni Nabi Muhammad, yang akan menyelesaikan perselisihannya. Mereka semua setuju. Kenapa? Karena sosok ini sudah dikenal sebagai As-Sadiq Al-Amin, bahkan dari masa mudanya. Semua orang tahu betul itu, sehingga mereka mempercayakan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka kepada baginda Nabi SAW. Nah, maka dengan piagam Madinah itu Nabi bisa dikatakan mendirikan sebuah pemerintahan. Dan kalau ditanya tadi tentang adakah perintah dari Nabi, itu dari hal ini kita bisa pelajari. Bahkan dari Al-Quran tadi yang saya sebutkan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amr. Kenapa nggak ada? Kan atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amr, nggak ada. Langsung wa ulil amr. Karena taatnya kita kepada ulil amr itu bergantung bagaimana, apakah kebijakan-kebijakannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Dan itu saya bisa katakan bahwa di negeri kita Indonesia ini sudah sangat banyak hal-hal yang baik. Tentu ada oknum 1-2 yang berniat jahat. Selalu saya bilang di mana-mana, apalagi setiap khutbah Jumat saya sampaikan, Allahumma wa man aradana wa aradal muslimin wa arada biladana Indonesia bi khairin fawaffiqhu. Ya Allah, siapa saja yang berniat baik kepada kami umat Islam dan juga negeri kami Indonesia, maka berikan bimbinganmu padanya, siapapun dia. Engkau yang maha tahu ya Allah. Dan siapapun yang berniat jahat kepada negeri kami Indonesia dan kepada kaum muslimin, tolong gagalkan rencananya dia. Kalau dia mau jadi ketua RT, gagalkan ya Allah. Kalau dia nyalon jadi ketua Pak Lurah, tolong gagalkan dia. Kalau dia nyalon jadi ketua organisasi tertentu, gagalkan dia. Apalagi sampai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kita semua hamba yang terbatas, hanya Allah yang maha tahu. Kita serahkan, kita jaga negeri kita Indonesia. Tadi saya bilang, negeri ini diperjuangkan dengan tetesan darah, dengan nyawa. Kita harus kita harus jaga. Yang paling penting di sebuah negara itu adalah keamanan. Saya rasakan diri sendiri di Suriah, 2,5 tahun saya hidup nyaman, 1,5 tahun saya hidup di tengah-tengah peperangan. Guru-guru saya yang ditembakin, yang saya ikut nguburin itu ada 3 orang. Teman-teman saya yang dipotong kakinya dan lain sebagainya, saya ngalamin itu. Sampai sekolah saya sendiri dibom. Waktu saya masih di sana, retak bangunannya oleh mereka yang mengaku berjihad, namun bukan berjihad tapi berjahat, berlaku jahat gitu. Begitu. Sampai guru saya sendiri, Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti, di masjid lagi ceramah di hari Jumat di masjid namanya Jami'ul Iman, lagi mengajar Al-Quranul Karim, di hadapannya kitab suci. Hari Jumat di masjid mengajar Al-Quran. Ada orang yang mengaku berjihad lalu membunuh beliau dalam kegiatan yang begitu indah tersebut. Nah,
yang dirasakan oleh umat oleh rakyat Suriah saat itu adalah apa? Bahwa ternyata begitu mahal keamanan. Anak kita pergi sekolah, kalau kondisi nggak aman, itu kita khawatir nih, selamat apa enggak nih? Ini diculik apa enggak nih? Ini ada peluru nyasar apa enggak nih? Ini ada bom meledak apa enggak nih? Hidup begitu apa nikmatnya? Adapun kita, negeri kita sekarang ini Indonesia, tentram, nyaman, jangan dirusak. Ini sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, jaga. Sebagaimana dulu Allah berikan kebaikan kepada umatnya Nabi Musa, ratusan tahun hidup di bawah tekanan Fir'aun, karena mereka orang-orang yang baik. Umatnya Nabi Musa diberikan kemenangan oleh Allah. Fir'aun dan bala tentaranya hancur. Ya, lalu apa? Namun yang terjadi setelah itu, mereka setelah diberikan kemenangan, kenyamanan, hidup tenang, hidup bahagia, malah menjadikan sapi sebagai Tuhan yang terbuat dari emas, yang dibawa ajaran itu oleh Samiri. Sehingga Allah mengancam, seperti mengancam bahasanya, la in wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ayo bersyukur, sudah saya kasih kemenangan, ketenangan, ketentraman, bersyukur, nikmati. Ya, aku akan tambah kalau kalian bersyukur. Wala in kafartum. Tapi kalau kalian kufur, dikasih keselamatan malah kufur. Hati-hati, inna adzabi lasyadid. Kayak orang kalau naik pesawat goyang, ya Allah, taubat ya Allah, taubat. Begitu landing, set, azan, tetap dia nggak sholat lagi. Kembali lagi. Begitu kan? Orang di tengah laut tuh kapalnya begitu tuh. Wah, saya ngalamin tuh di Maluku Utara. Di Maluku, maaf, di provinsi Maluku. Di nyebrang dari Pulau Manipa ke pulau namanya Pulau Buru. 3 jam lebih di tengah mesin mati. Tengah malam, jam 3 malam. Setengah jam itu kita begini aja. Kapalnya kapal kecil. 12 orang paling. Lautnya laut lepas gitu. Setengah jam begitu. Itu semua diam, nggak ada yang bergerak, semua zikir semuanya. Ya Allah, ini nggak ada yang bisa nyelamatin deh, hanya Engkau ya Allah. Akhirnya setelah nyala, nyampe ke tepi pantai, ke Pulau Buru, subuh. Begitu kita sholat, masih ada 1-2 orang kemudian yang malah santai ngerokok. Padahal baru 1 jam yang lalu diselamatkan sama Allah. Dikasih peringatan, ayo nih, tadi Anda 1 jam yang lalu merasa bahwa hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Ini udah diberikan. Bersyukur dong, sholat dong. Supaya ditambah nikmatnya. Juga Indonesia. Ini negeri sudah baik, negeri ini sudah nyaman, sudah aman, mari bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Jadilah kita pertama hamba Allah yang taat. Jadilah umat Nabi Muhammad yang tunduk kepada perintah beliau. Jadilah warga negara yang menjalankan Undang-Undang Dasar 45, menjalankan Pancasila, yang mana semua poin-poin Pancasila itu adalah ada dasarnya dalam Al-Quran. Maka kalau kita taat kepada Pancasila, pada hakikat taat pada Allah dan Rasulnya, gitu. Nah, itu luar biasa para pahlawan kita dalam menyusun. Itu tidak lepas daripada bertawassul kepada Rasulullah, meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terakhir mungkin kaitannya dengan sikap bela negara nih Habib. Yang tadi Habib udah sampaikan begitu banyak kita sebagai warga Indonesia harus bersyukur. Nah, tapi sikap bela negara masing-masing rakyat Indonesia ini suatu kewajiban. Menurut Habib bagaimana pandangannya? Betul. Membela negara seperti yang dilakukan oleh Nabi bukan hanya kewajiban umat Islam, tapi semua masyarakat Indonesia. Nabi mewajibkan membela kota Madinah kepada orang Yahudi. Nabi mewajibkan membela kota Madinah kepada orang musyrikin pada saat itu dalam piagam Madinah. Begitupun juga di Indonesia. Semua warga Indonesia 250 juta lebih ini berkewajiban untuk melestarikan negerinya, menjaga keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini dengan baik, dengan caranya masing-masing. Apalagi umat Islam, mereka paling bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka mayoritas, jumlahnya hampir 90%.
Maka kita ini yang paling bertanggung jawab sebenarnya. Kita yang paling bertanggung jawab untuk menunjukkan kebaikan. Dulu Nabi Muhammad, para sahabat beliau itu menunjukkan kebaikan ajaran Islam, sehingga kaum orang-orang Madinah, baik dari kalangan Aus, Khazraj, Qainuqa, Quraidah, Nadir, Khaybar, mereka melihat ini yang kami cari, ketenangan, ketentraman, keadilan, kebaikan, perhatian, ini yang kami cari. Akhirnya mereka melihat perilaku Nabi dan umat Islam, mereka tertarik. Begitu juga kita sekarang, kita tunjukkan perilaku yang baik kepada masyarakat Indonesia. Kita tunjukkan bahwa kita siap untuk menjaga negeri kita. Kita sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun bahasanya, apapun sukunya, apapun budayanya, bahkan apapun agamanya, kita umatnya Nabi Muhammad tidak akan berlaku zalim kepada kalian. Kita umatnya Nabi Muhammad diajarkan untuk menyebarluaskan kebaikan. Kita umatnya Nabi Muhammad diajarkan oleh Nabi kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan. Itu adalah yang kami terima dari Nabi kami, itu menjadi tanggung jawab kami, dan kami siap menjalankan itu di negeri kami Indonesia. Karena Allah melahirkan kami di sini, maka mencintai negeri ini adalah satu hal yang wajib dan satu hal yang lumrah. Wajar orang cinta sama negerinya. Dia lahir di sini, dia makan di sini, dia minum di sini. Itu saya waktu di Suriah tuh, kalau teringat Indonesia tuh sering meneteskan air mata. Mulai dari makanannya, mulai dari hijau, pemandangannya, biru lautannya, mulai dari kebiasaan sehari-harinya, saling tegur sapa antar satu dengan yang lain. Ini semua hal-hal yang indah yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu kita. Maka sekarang mereka dulu memperjuangkan itu dengan darah, dengan nyawa, mengusir itu para penjajah. Kita nggak ada kewajiban untuk menumpahkan darah. Kita nggak diminta untuk mengorbankan nyawa, hanya diminta menjaga ini amanah sebaik-baiknya dengan cara terus menjalankan setiap apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, menjauhkan dari apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu semua pasti adalah kebaikan buat kita dan buat negara kita Indonesia tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih banyak Habib. Banyak sekali. Panjangan kayaknya nih. Iya. Pandangan-pandangan yang diberikan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus ini menjadikan satu motivasi dan banyak sekali yang bisa kita ambil bagi kehidupan kita bersama. Para pemirsa Lembaga Ta'lib wan Nasr PCNU Kota Depok, alhamdulillah kita sudah 30 menit rasanya, mungkin lebih, tapi saya sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum diutarakan, yang pasti harus dibahas. Tapi insya Allah dalam momentum-momentum berikutnya kita akan berjumpa lagi dengan Habib di lain waktu, insya Allah Habib. Amin. Siap. Bisa disempatkan untuk lahan dakwah kita bersama. Mungkin closing statementnya buat para pemirsa di NU Kota Depok, dipersilakan. Baik. Buat saudara-saudara saya, khususnya para Nahdliyin di Kota Depok, mari kita lanjutkan perjuangan nenek moyang kita, datuk-datuk kita. Mari kita lanjutkan hal-hal yang baik yang dahulu mereka ajarkan kepada kita, dan terus mengembangkan diri mencari hal-hal yang lebih baik, atau dalam bahasa NU-nya al-muhafadzah 'alal qadim as-salih wal akhd bil jadidil aslah. Itu kita jalankan dengan tujuan kita khidmat kepada ajaran Islam yang diperjuangkan oleh Nabi, keluarganya, sahabatnya, yang Nabi telah berjuang dengan luar biasa dalam membawa amanah dan risalah dari Allah ini. Maka kita mari sama-sama melanjutkan perjuangan tersebut dengan wadah yang sama-sama kita berada di atasnya saat ini, yaitu wadah Nahdlatul Ulama, yang kita rasa sudah paling tepat untuk kita menjalankan misi-misi kita dalam berdakwah, dalam menyebarluaskan kebaikan, dalam membantu kaum fakir miskin, dalam menyebarkan kebaikan dengan segala bentuknya,
agar yang demikian itu menjadikan kita sebagai santri-santrinya Mbah Hashim yang diakui oleh beliau. Amin. Dan nanti akan sama-sama dengan beliau berbondong-bondong menuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergabung bersama baginda Nabi, berkumpul bersama baginda Nabi kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Habib atas waktunya. Sama-sama. Pemirsa LTNNU Kota Depok, terima kasih atas perhatiannya, dan bagi pemirsa yang baru bergabung, insya Allah terus ikuti channel kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi syiar dakwah kita bersama. Kurang lebihnya dari Al-Fakir, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.